Saudara-saudariku, jangan takut, hadapilah segala sesuatu dengan tenang. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Setiap kita punya pengalaman tentang takut atau ketakutan dalam hidup. Ketakutan itu adalah hal normal dan bisa terjadi terhadap sesuatu yang kita alami. Misalnya sesuatu yang terjadi di luar dugaan dan di luar harapan kita. Dan dalam menghadapi ketakutan itu ada macam-macam cara yang orang lakukan. Dan objek ketakutan itu beragam-ragam. Saya sendiri misalnya, saudara dan saudari, saya takut terhadap tabuan kuning yang gede. Juga takut terhadap ular berbisa dan ular yang gede. Dan takut terhadap orang gila. Alasannya jelas. Karena saya tahu dan mengalami sengatan tabuan kuning itu sungguh luar biasa sakitnya. Kalau dipagut ular juga begitu. Atau juga kalau menghadapi orang yang gila dan emosinya tak terkendalikan, serem dan sungguh menakutkan. Kalau saya berhadapan dengan objek seperti itu, pasti saya selalu berpikir antisipatif untuk menghadapinya. Kalau bisa menghindari. Saudara dan saudari, Yeremia sebagai seorang nabi, dia juga punya ketakutan. Dari awal dia menyadari akan kekurangan dan ketidaksanggupannya untuk mewartakan Tuhan, untuk memberi kesaksian dan menjadi utusan Allah di tengah kalangan Israel. Karena itu dia membuat tawar-menawar dengan Allah. Alasan Yeremia jelas, dia bilang, Tuhan Allah, saya masih muda. Dan yang kedua dia bilang, saya tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan melampaui rasa takut kita, ia hadir dalam sunyi dan dalam diam, meneguhkan dan menguatkan kita. Yeremia dia kuatkan dengan berkata, sebelum engkau kubentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Pergilah dan jadilah pewarta kerajaan Allah di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan menanam dan juga akan mencabut. Kamu akan membangun dan juga akan merobohkan. Kemudian saudara dan saudari, Yeremia menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai dia. Karena itu dengan berani ia pergi mewartakan, mengajak dan meyakinkan orang untuk berbalik dari kejahatan kepada kebenaran. Itulah yang kita dengar pada hari ini. Semakin Yeremia ditantang, ia menjadi semakin berani. Dan tentunya dengan keberaniannya, banyak orang yang tidak senang dengan Yeremia. Dan banyak orang yang berpikir untuk mencelakakan dia. Tetapi Yeremia sekali lagi dia tidak mundur. Dia tidak lari dari kenyataan itu. Karena dia yakin Tuhan akan menyertai dia. Saudara-saudari, dalam tantangan hidup yang kita alami, Tuhan senantiasa ada di sana. Persoalannya yakni, adakah kita sungguh menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama kita? Atau sama sekali kita melupakannya sampai tidak mengandalkan dia dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Paulus mengingatkan kita bahwa dosa datang ke dalam dunia karena satu orang, dan besertanya maut juga datang. Dosa dan maut itu merenggut kebebasan kita, mengambil rasa damai yang kita miliki, dan juga mengungkung kebebasan yang kita punya, diganti dengan kecemasan, ditukar dengan ketakutan, sehingga dengan itu kita menjadi tidak damai. Saudara-saudari, Paulus sungguh yakin bersama Tuhan segala sesuatunya bisa diatasi, dan kebebasan kita sebagai anak Allah juga kita peroleh kembali. Maka dia menegaskan, juga oleh karena satu orang, dosa dan maut dikalahkan, dan kita diselamatkan karenanya, yakni Yesus Kristus. Hari ini Yesus meneguhkan kita, jangan takut. Teristimewa terhadap mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah terhadap Dia yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa kita dalam neraka. Saudara-saudari, seperti biasa, semua kita kalau berhadapan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang, pasti ada ketakutan, ada kecemasan. Sekali lagi, itu adalah pengalaman normal. Yang paling penting dalam kehidupan harian kita menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian
dalam siara hidup kita. Kita senantiasa ada bersama Tuhan. Hanya persoalannya apakah kita terbuka terhadap karya rahmat Tuhan yang hadir dalam hidup kita, dalam rupa orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam rupa peristiwa alam yang kita jumpai, atau juga pengalaman-pengalaman lainnya. Maka saudara dan saudari, dalam kehidupan setiap hari penting untuk kita sadari bahwa dengan saling menguatkan satu sama lain, kita bisa dibebaskan dari ketakutan yang kita alami. Kalau berhadapan dengan ketakutan, maka banyak cara yang orang lakukan untuk menghadapinya. Yesus katakan, jangan takut terhadap yang membunuh tubuh gitu. Dalam kehidupan setiap hari ada banyak jenis pembunuhan yang kita bisa dengar dalam berita-berita televisi, media massa, atau juga berita-berita online. Pembunuhan yang pertama yakni dengan alat tajam, dengan senjata tajam, dengan barang tumpul, atau juga dengan kekerasan lainnya. Itu cepat. Dan yang kedua yakni pembunuhan itu dengan racun. Bisa jadi itu dengan racun herbal, dengan racun kimia, atau juga dengan virus. Lalu yang ketiga yakni pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu yang paling sadis. Pembunuhan darah dingin, paling sadis dan bengis. Karena apa? Pelaku dari pembunuhan karakter ini adalah orang yang senantiasa memiliki energi negatif yang begitu besar. Selalu berpikir negatif, selalu berkata-kata negatif, dan juga berkelakuan negatif. Maka cara untuk bisa mengatasi pembunuhan karakter ini yakni butuh kekuatan yang lebih. Orang yang memiliki ketahanan mental yang super. Ketahanan mental yang super itu hanya lahir dari orang yang senantiasa memiliki energi positif. Dia senantiasa berpikir positif, dia senantiasa berkata-kata positif, dan juga berkelakuan positif. Karena itu ingatlah akan hal-hal ini. Perhatikan bahwa pikiran kita lama-lama akan menjadi perkataan kita. Perkataan kita lama-lama akan menjadi kelakuan kita. Dan kelakuan kita lama-lama akan menjadi tindakan kita. Karena itu saudara-saudari, kita dinilai oleh apa yang kita pikirkan, oleh apa yang kita lakukan, dan oleh apa yang kita katakan dalam kehidupan setiap hari. Ternyata saudara dan saudari, hal itu kedengarannya sederhana, tetapi sangat kuat mempengaruhi hidup kita. Yesus sekali lagi mengingatkan kita, jangan takut. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Hadapilah segala sesuatu dalam kehidupan setiap hari dengan tenang, karena Tuhan senantiasa menyertai kita.